Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan
الذي أنعم علينا بصحة الأبدان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآية أو كما قال. Hadirin ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama selalu berupaya meningkatkan potensi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian yang sering kita dengar, imtithalu awamirillah wa jtinabun nawahi. Kita selalu berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Menjalankan perintah Allah jangan sampai karena siapapun. Demikian juga meninggalkan larangan-larangan Allah juga jangan sampai karena siapapun. Karena kalau kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan karena manusia, maka ada nilai syirik di dalamnya. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin rahimakumullah, bertakwalah kamu, kata Rasul, dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun kita berada. Kondisi ekonomi lagi nyaman, ya bertakwa. Kondisi ekonomi lagi seret, juga tetap bertakwa. Kondisi kesehatan lagi bermasalah, tetap bertakwa. Kondisi kesehatan yang prima, apalagi kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan manakala kita menjalankan dosa atau melakukan dosa, maka jangan sampai berlarut-larut. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelekmu itu dengan perbuatan baik atau dengan amal yang baik. Dalam konteks ini, jika kita terjebak dalam perbuatan dosa, maka harus segera bertaubat dan harus segera memperbaiki perilaku kita, utamanya perilaku ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidak ada manusia yang tidak terjebak pada persoalan dosa.
Tidak ada manusia, kita sebagai manusia hampir tiap hari terjebak pada persoalan-persoalan dosa atau kesalahan. Oleh karena itu Allah memberi ruang kepada kita semua agar segera bertaubat, segera berbanyak istighfar, segera melakukan amal kebajikan, melakukan amal kebaikan, yang amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, pada pernyataan Nabi yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang terpenting kita hidup bermasyarakat ini jangan sampai kemudian kita menyalahi teman. Wa khaliqin nas, dan berbudi pekertilah kepada manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks yang terakhir ini kita jangan sekali-kali memiliki perasaan jelek. Jangan sekali-kali batin ini dikotori dengan pikiran jelek tentang saudara kita, tentang teman kita. Ini penting. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, tidak hanya bergaul, tapi batin ini harus kita bersihkan sebersih-bersihnya. Kalau ada pikiran negatif tentang teman atau tentang orang lain, maka segeralah beristighfar, segera bersihkan. Kenapa? Kata baginda, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu. Jika seseorang itu perilakunya jelek, maka persepsinya, maka zonnya pada orang lain jelek. Makanya jangan sekali-kali kita memiliki pikiran atau memiliki kerentek, memiliki persepsi jelek pada orang lain, yang sebenarnya yang memiliki perilaku jelek itu adalah kita sendiri. Kata Sayyidina Ali, idza sa'at fi'lul mar'i sa'at dzununuhu. Jika seseorang itu jelek perilakunya, maka ke orang lain curiga, ke orang lain suudzon. Nah itu harus kita bersihkan sebersih-bersihnya. Makanya ketika kita melihat teman kita, ketika kita menyaksikan perilaku anak-anak orang lain, anak-anak tetangga kita, maka yang terpenting harus kita kembalikan adalah semua yang mereka lakukan itu adalah tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku apapun yang dilakukan orang itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah kita tidak akan terjebak pada suudzon kepada sesama. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa ini bulan haji ya, Dzulhijjah. Insyaallah mulai besok. Jadi bulan haji ini bulan di mana kita dihadapkan pada ibadah yang menurut saya sangat luar biasa. Kita dihadapkan pada ibadah yang di situ menguji iman kita, menguji ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita upayakan setiap tahun bisa berkorban
Karena pada prinsipnya kurban itu perwujudan manifestasi dari iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya itu hanya menguji apakah Ibrahim ini benar-benar taat apa tidak. Makanya ada istilah tarwiyah, ada istilah arafah. Pada saat arafah itulah Nabi Ibrahim meyakini bahwa perintah berkorban ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, sebagai umat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberi kelonggaran rizki, kita sepatutnya bisa melaksanakan kurban atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini, kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang luar biasa pelik. Banyak tontonan, banyak ungkapan yang sering menjebak kita pada persoalan iman, pada persoalan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu mahasiswa konsultasi ke saya, Bapak, ada teman non muslim yang suka sama saya. Nah, dia menawarkan untuk hidup berkeluarga. Terus dia meminta saya supaya saya lock out. Saya pikir apa gitu lock out itu ya. Ternyata murtad. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Saya marahi dia. Jangan sekali-kali imanmu ini hanya digadaikan dengan cinta. Makanya saya bilang, jangan sampai kamu lock out atau murtad, tapi dia yang harus lock in atau masuk Islam. Nah, istilah-istilah yang begini ini sangat sangat viral di kalangan anak-anak muda. Makanya harus hati-hati. Jadi istilah-istilah yang menjebak anak generasi muda kita yang bisa menggoda keimanan mereka, ini harus kita kita beri pengertian kepada anak-anak kita. Anak-anak kita harus kita yakinkan bahwa jangan sampai iman, jangan sampai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergoda atau terkotori dengan perilaku-perilaku yang sangat hedonis sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, terakhir yang ingin saya sampaikan, mumpung ini di bulan menjelang bulan Idul Korban atau Dzulhijjah, mari kita berupaya untuk mengistiqomahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan zikir kepada Allah maka insya Allah iman dan ketakwaan kita kepada Allah akan selalu bisa terjaga. Kenapa? Karena ketika kita zikir, kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan ingat kepadamu. Ketika Allah ingat kepada kita, maka insya Allah
Allah akan menjaga potensi iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan korban di tahun ini sehingga kedekatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah bisa dibuktikan dengan berkorban yang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma ya Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika salatu wassalam fi lutfi wa afiyatin wa salamatin wa bulum minaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.